Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, kekuatan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan telah kita laksanakan secara berjamaah. Pada hari ini juga kita sama-sama insyaallah sedang menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan hingga sore nanti dan terlebih sampai akhir Ramadan kita tetap diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus Masjid Anas, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini insyaallah kita memasuki hari ke-20 dan besok sudah masuk ke tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di minggu-minggu terakhir ini kita selalu diberikan kekuatan. Untuk itu pada pagi hari ini, walaupun Idul Fitri masih seminggu atau 10 hari lagi, akan tetapi tidak salah menurut kami apabila kita pada hari ini juga membicarakan persiapan atau pemahaman apa yang disebut fitri. Semua para jamaah mungkin sudah mengenalnya karena memang tiap akhir Ramadan selalu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Fitri berarti juga para ulama menyatakan bahwa fitri adalah fitrah. Fitrah diambil dari bahasa Arab yaitu fatara.
yang berarti membuka atau menguat. Juga dapat diartikan sebagai perangai atau tabiat atau kejadian asli. Atau agama atau ciptaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah dikaitkan dengan kata sifat asli atau bakat, pembawaan, perasaan, keagamaan. Sedangkan makna fitrah sendiri merupakan asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Oleh sebab itu, hari raya Muslim sering disebut sebagai hari raya yang fitrah, dalam arti kembali ke keadaan tanpa dosa. Fitrah merupakan yang dihasilkan dari sebuah penciptaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fitrah adalah awal mula penciptaan manusia. Sebab lafaz fitrah tidak pernah dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteksnya selain dengan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, fitrah dalam diri manusia secara religius memakai atau dipakai sebagai umat muslim yang beriman, umat yang memeluk Islam. Tegasnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta umatnya untuk meyakini syariat yang diajarkan di dalam agama Islam dan mampu mengamalkannya. Dalam Al-Quran, kata fitrah telah terdapat di dalam 19 ayat. Namun secara jelasnya, kata fitrah ada dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Imam Bukhari berpendapat bahwa fitrah manusia adalah Islam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lebih jauh mendalami fitrah atau pemahaman tentang fitrah ini. Puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini membentuk setiap diri umat Islam agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Puasa juga membentuk jati diri muslim yang paripurna. Pembentukan jati diri di dalam ibadah puasa merupakan aktivitas yang sangat penting di dalam kehidupan manusia mukmin. Karena dengan jati diri inilah kita akan bersikap istiqomah dalam
menjalani ajaran agama. Jamaah yang dirahmati Allah, pembentukan jati diri itu menunjuk atau menuju perubahan pada yang lebih baik dan lebih sempurna. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar di dalam membentuk jati dirinya itu sendiri. Dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam. Puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi di dalam meraih kesuksesan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Jati diri dikenal juga dengan istilah fitrah tadi di dalam kamus lain atau lisanul Arab. Ditulis salah satu makna fitrah dengan arti al-ibtiba wal ikhtira, atau mulai dari pencipta, sehingga dapat ditarik pengertian bahwa fitrah adalah penciptaan awal atau asal kejadian. Fitrah adalah kondisi aslinya manusia, sesuatu kondisi yang sesuai dengan desain pabriknya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali memperdalam mengenai default factory setting, kata-kata orang Sunda mah ya, saya mungkin bahasanya salah baca tadi itu, karena orang Sunda begitu, F jadi P. Mau dimaklum ya. Ketika satu Syawal kembali menjadi fitri, sesungguhnya manusia ingin diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi aslinya. Aslinya adalah sesuatu yang sebagai dicontohkan pabrik membuat panci, maka panci itu gunanya untuk salah satunya masak air. Dia cocok kalau dipakai untuk masak air. Akan tetapi apabila dipakai untuk minum, bisa nggak Pak? Bisa juga ya. Akan tetapi pantas enggak? Bisa sih bisa, tetapi tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pabrik itu. Begitu juga manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk apa Pak? Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Al-Hujurat ayat 56. Oleh karena itu, apabila kita menyalahi aturan, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan kita menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya, kata Allah, waktu zuhur sudah sampai,
ya nanti saja. Akhirnya sholat di akhir waktu, kadang-kadang lupa, akhirnya mau qada tanggung, malu sama Allah, masih ada rasa malu sih, tapi sudah menyimpang. Disuruh berbuat baik, akan tetapi kita malah maksiat. Barang orang, ini mah sedikit, nggak apa-apa, kita ambil aja. Padahal harusnya izin, seperti ya ibu-ibu dan kita juga sih, pengalaman dalam kalau ke pasar Pak ya, biasa tuh, enak nggak dukuhnya? Kalau ini cerita di bulan di luar Ramadan, karena sekarang kan nggak mungkin kita makan pagi-pagi beli dukuh langsung Pak nyobain, kecuali nggak puasa ya. Jadi kita sering didorong oleh setan untuk berbuat yang selalu menyimpang dari aturan Allah. Dan rasanya lebih enak apabila itu dilakukan. Apalagi dalam sekarang ini HP-nya canggih-canggih, gambarnya jadi bening dan bersih, kelihatan bisa 3 dimensi. Maka melihat yang bening-bening juga lebih enak. Ya itu mungkin pengalaman juga. Di bulan Ramadan itu semuanya dikekang, kita nggak boleh. Itu dalam rangka sesungguhnya Allah ingin mengembalikan kita kepada fitrahnya, sehingga di akhir Ramadan itu benar-benar kita kembali, bukan kembali asal kembali saja. Pas tanggal 1 Ramadan kita bisa kembali, pas tanggal 1 Syawal kita kembali, tapi setelah tanggal 1, 2, 3 lanjut, bukan kembali ke fitrah, akan tetapi kembali ke seperti semula sebelum Ramadan. Nah itulah yang diinginkan oleh Allah, sesungguhnya tidak kembali ke sebelum Ramadan, tetapi kembali kepada fitrahnya, yaitu yang sesuai. Apabila disuruh berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan, dan laksanakan seluruh kebaikan dan jauhi semua larangan. Salah satu contoh, misalkan kita sholatnya sudah bagus 5 waktu, bahkan sholat rawatib juga dilaksanakan, tahajud juga dilaksanakan, sholat duha dilaksanakan, hampir semua yang namanya sunnah-sunnah dilaksanakan. Akan tetapi ada kesempatan untuk berbuat maksiat, masih dikerjakan. Itu namanya belum kembali ke fitrahnya. Berarti perlu ditanyakan kembali, bulan Ramadan itu sudah berhasil atau belum? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Pada hari ini sudah hari ke-20, bagaimana hasil dari proses bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari semua dosa-dosa kita, yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kembali ke fitrah tersebut? Apakah kita sudah bisa merasakannya? Dan paling tidak kita sudah bisa mengimplementasikannya. Allah Al-Khaliq, pencipta dan Al-Musyawwir,
pendesain pasti telah mendesain penciptaan manusia baik dari bahan dan prosesnya sedemikian rupa itu agar hasil akhirnya suatu makhluk manusia yang bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrahnya manusia adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, karena fitrahnya manusia adalah mengabdi atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dengan struktur jasmani dan rohaninya pasti bisa dipakai untuk mengabdi tersebut. Pasti akan cocok dan pas dipakai untuk beribadah. Sebaliknya, jika dipakai maksiat atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak nyaman. Dan dipastikan juga bakal cepat rusak atau celaka. Sungguh kecelakaan manusia adalah karena menyimpang dari tujuan hidupnya, atau yang kita sekarang bahas, karena menyimpang dari fitrahnya yang seharusnya beribadah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah bermaksiat atau malah dipakai untuk yang bukan beribadah. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umat yang menyimpang karena tergoda oleh 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan, sebagaimana dalam sabdanya, inna mimma akhsha alaikum sahawatil goyya bi butunikum wa furujikum wa muddilatil hawa. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad nomor 18951. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila manusia telah lama jauh menyimpang dari fitrahnya, terkadang manusia telah merasa nyaman dengan kemaksiatan itu. Tetapi yang perlu dicatat dan diingat, itu hanyalah sementara, karena ujungnya pasti bakal rusak karena penyimpangan dari fitrahnya. Oleh karena itu, karena menyimpangnya tadi, maka hatinya jadi banyak bercak-bercak hitam. Bercak-bercak hitam itu menutup hatinya sehingga cahaya susah masuk, sehingga dia merasa lebih nyaman. Nyaman daripada apa? Nyaman berbuat maksiat. Tetap saja korupsi, yang benar dibilang salah karena tidak sesuai dengan kemaksiatannya. Dia berada di dalam kemaksiatan, teman-temannya yang sama-sama maksiat merasa benar. Kenapa? Karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala susah masuknya kepada hatinya tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima uttu akhaznakum yagtata faijahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Begitulah Allah apabila sudah merasa bagaimana manusia ini kok sulit ya, dikasih tahu, diberikan peringatan baik oleh temannya, baik oleh saudaranya, keluarganya, baik orang lain, mengingatkan agar kembali ke jalan yang benar, tapi justru mereka terus melaksanakan kemaksiatan tersebut. Di dalam ayat tadi maka Allah membukakan kegembiraan, seolah-olah apa yang dilakukannya itu adalah merupakan kebaikan, dan terus mereka berbuat keburukan. Yang korupsi terus berkorupsi, menjadi koruptor kecil awalnya, lama-lama menjadi koruptor terbesar. Tetapi sekonyong-konyong Allah memutus atau memberikan keputusan, akhirnya dia terbuka lebar seluruh perbuatannya, maka dia diam berputus asa, kebingungan mau bagaimana. Akhirnya dia tertangkap oleh KPK ya. Banyak sekali kita lihat, bermiliar atau mungkin bertriliunan mereka berlimang dengan kekayaan, tapi akhirnya ditangkap KPK sekonyong-konyong, mendadak mengerem. Kita bayangkan di jalan raya saja, apabila merem mendadak dalam keadaan lari cepat, begitu rusaknya perjalanan, mobil berapa akan menabrak dari belakang, dan dia sendiri rusak, orang lain juga ikut rusak. Itulah sesungguhnya Allah menggambarkan bagaimana kita hidup apabila melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Said Qutb membagi fitrah menjadi dua macam. Pertama, fitrah manusia, yaitu bahwa potensi dasar yang ada pada manusia adalah untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan selalu condong kepada kebenaran. Yang kedua, yaitu wahyu Allah yang disampaikan lewat para rasulnya untuk menguatkan dan menjaga fitrah manusia itu. Kedua macam fitrah ini adalah diciptakan dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, antara fitrah manusia dan fitrah agama tidaklah akan pernah terjadi pertentangan, karena keduanya mengarah kepada tujuan yang satu, kebenaran dan kesucian jiwa yang menjadikan manusia kembali
dan dekat kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya ta'adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-A'raf ayat 19. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikanlah dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Adam alaihissalam yang sering dibahas oleh para ulama dan sering juga dibahas di sini. Akan tetapi saya mengingatkan kembali, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Adam dengan menggunakan perkataan pohon ini. Perlu kita garis bawahi, pohon ini yang mengisyaratkan kepada kedekatan jarak antara Adam dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nuansa kedekatan yang dihadirkan ketika Adam dan Hawa patuh kepada ketetapan Allah. Akan tetapi ketika Adam dan Hawa sudah melakukan perbuatannya yang diajak oleh setan dengan bujuk rayunya setan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma asyajarati wa akullakuma innasyaitona lakuma aduwwum mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, bukanlah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan padamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, bagi mereka berdua. Surat Al-A'raf ayat 22. Jadi ketika Adam masih memilih fitrah, maka dirinya suci sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dekat. Akan tetapi ketika tidak patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terciptalah jarak antara Adam dan Allah yang menyebabkan Adam menjadi jauh dari Tuhannya, sehingga Allah memilih kata pohon itu pada dialog ayat tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah hakikat fitrah manusia. Apabila mereka taat dan patuh pada perintah Allah, maka akan selalu dekat dengannya. Apabila ia dekat dengan Tuhannya, ia akan selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ia akan merasa bahwa setiap perilakunya, gerak-geriknya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama seorang bintang film
yang sedang berada di depan kamera saja. Segala gaya yang dimilikinya akan direkam dan hasilnya akan dipertontonkan nanti. Oleh karenanya, si bintang film akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya, berakting dengan penuh penghayatan dan berupaya untuk tidak menyalahi skenario yang telah digariskan. Begitulah ilustrasi apabila kita menghayati kehidupan ini. Maka apabila kita menyadari bahwa kita harus sesuai fitrahnya, bintang film tadi berusaha menghafal sekuat tenaga sehingga bisa tampil dengan yang sempurna kalau bisa. Begitu juga kita sesungguhnya bagaimana bisa tampil sebagai manusia khalifah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Apakah kita bisa mampu menjadi khalifah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika fitrah manusia telah kembali dan terjaga, timbullah sifat ihsan itu. Ihsan di dalam dirinya, serasa ia berada dalam perhatian Allah. Walaupun kita tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat kita. Sehingga menjadikan tertib dan hati-hati di dalam sikap dan perbuatan kita itu. Karena apa begitu? Karena kita sadar bahwa setiap perilakunya yang sedang direkam dan bakal dipertontonkan di mahkamah mahsyar nanti. Inilah kesan yang dekat, kesan yang dekatnya hamba Allah kepada Tuhannya ketika dia kembali kepada fitrahnya setelah menjalani pertempuran yang begitu sengit, menggodok diri kita untuk menjadi orang yang sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan ini betul-betul menghasilkan diri kita masing-masing dan seluruh umat Islam yang mukmin dan yang belum mukmin akhirnya juga terbawa menjadi mukmin. Dengan bulan Ramadan ini kita kembali ke dalam desainnya Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan nanti, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itulah ketika Allah menjelaskan tentang fitrah atau hakikat tujuan atau syariat-syariat yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, di tengah ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan betapa dekatnya Dia dengan hamba-hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada
dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa bagaimana Allah bisa mengabulkan seluruh permintaan kita. Maka Allah ingatkan kembali, apabila umatku memohon, aku dekat. Adam tadi juga begitu. Adam alaihissalam karena kedekatannya, maka Allah silahkan apa saja yang mau diambil, mau dimakan di dalam surga, silahkan hidup dengan sesukanya. Begitu kemudahan bagi orang-orang yang soleh, orang yang selalu dekat kepadanya sesuai dengan fitrahnya tadi. Maryam juga ibundanya Isa alaihissalam, suatu kisah nyata, kata Nabi Zakaria, itu dari mana makanan banyak? Ya Pak ya, dari mana tuh makanan banyak? Dari Allah. Ya, itu kisah nyata Pak ya. Jadi karena dekatnya dengan Allah, dengan selalu menjalankan sesuai dengan fitrahnya tadi, bahwa dia sebagai umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh hidupnya diarahkan untuk berbakti, punya kekayaan, tidak terus ditumpuk, tetapi juga sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini mungkin ada yang sampai haul, sampai nisab, maka segera zakatkan. Kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan. Kenapa Pak? Karena harus dibayar di bulan Ramadan, ya zakat amal kalau bisa jatuh haulnya. Ya karena pahalanya berlimpah-limpah. Begitu juga seluruh harta ini selain zakat juga bersedekah, maka harta itu terkadang kita kalau kurang sedekahnya mungkin gitu ya, ada anggapan bahwa kita tiba-tiba sakit, maka harta itu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kikirnya manusia tidak sesuai dengan fitrahnya, merasa waduh, kok saya malah sering sakit gitu kan, uang akhirnya dikumpulin habis juga. Sesungguhnya Allah banyak sekali peringatan-peringatan kepada umatnya, tetapi umatnya sering lupa, dan itulah memang manusia, hakikatnya memang manusia tempatnya lupa, dan Allah Maha Pengampun. Apabila lupa, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bahas kemarin pagi dengan Ustadz II, ya kan, bahwa 9 hari kita sehat saja, kita lupa bersyukur, aman-aman saja gitu. Tapi kita 1 hari kita sakit, kita mengeluh, ya Allah, puasa nih sayang, jangan sampai sakit, buka gitu. Baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berlaku seperti itu terus. Tapi marilah kita sama-sama mengupayakan agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap saat akhir salat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Tetapi tadi kalau kita dikasih nikmat, memang kita merasakan bahwa itu nikmat, kita mensyukurinya. Tetapi ketika kita dikasih sakit, kita bilang, ya Allah sakit, segeralah sembuhkanlah gitu. Sebenarnya kan sudah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sakit, tapi beliau mengatakan bahwa ya sakit ini adalah bagian dari penghapus dosanya. Maka sampai belatung-belatung yang ada di dalam badannya yang membuat dia sakit, dia juga tidak membunuhnya. Biarkan saja dia di situ sampai dia ditinggal oleh keluarganya karena tidak lagi mampu melihat keadaannya. Tapi Allah dengan segala kekuasaannya, Nabi Ayub sembuh dari segala penyakitnya dan kembali Nabi Ayub berkumpul bersama keluarganya. Begitulah kesabaran sesungguhnya. Jadi kita sering membahas bahwa ujian itu tidak saja dalam bentuk kenikmatan, akan tetapi ujian itu dalam juga bentuk yang menyakitkan. Kembali kita mengingatkan yang bahasan pagi kemarin bahwa sakit yaitu mengingatkan kita untuk bersyukur. Tetapi bagaimana kalau disakiti orang lain? Begitu susahnya kita menerima. Kalau kita, oh Pak Anto ini jelek amat motornya, misalnya gitu Banda ya, karena motornya kan baru kecil kan gitu kan, jelek amat. Tapi gerendeng aja Pak di hati, nggak ngomong begitu. Ah Pak Anto motor jelek begitu gitu, nggak ngomong. Gitu. Itu masih enak kan gitu. Tapi kedengeran sama Pak Anto gerendengnya itu. Gitu. Kan Pak Anto sakit tuh. Ya Pak Anto mah bisanya beli motor itu, gitu. Kan sakit hati kita. Tapi bagaimana? Apabila ada iman dan kita sadar betul bahwa Pak Anto akan bilang yang semuanya milik Allah, yang kaya hanya Allah, gitu. Dia nggak bisa beli gitu mah, gitu kan. Walaupun dia bisa beli NMAX, gitu. Salahnya seperti itu. Sesungguhnya milik Allah semuanya. Bagi Allah mudah sekali. Maka kita mensyukuri apa yang dikasih. Diberikan rasa sakit itu kita bisa menyampaikan kepada orang yang menyakiti kita. Misalkan Pak Anto mah orang nggak punya gitu kan, yang paling punya Allah. Itulah fitrah manusia, bahwa diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang rasanya sakit atau pahit, rasanya nikmat atau manis adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam diri kita ini, dalam kehidupan ini, kecuali atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau Allah tidak menghendaki itu, maka tidak terjadilah. Itu adalah yang sering disampaikan atau kita dengar juga. Itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, bahwa tidak ada satu daun kering pun yang jatuh dari tangkainya kecuali ada di dalam pengawasan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, waktunya sudah habis. Mungkin saya sampaikan pada penutupnya. Inilah hakikat tujuan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Telah kita lalui beberapa hari dan tinggal beberapa hari lagi yang akan kita selesaikan. Jadi Ramadan itu adalah mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah asal kejadian kita, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana kedekatan itulah manusia insya Allah akan selalu merasa sadar dan berada akan
merasa sadar akan keberadaannya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ini pula yang dimaksudkan juga agar mari kita menjadi manusia-manusia yang takwa, menjadi tujuan inti ibadah puasa itu. Sebuah kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perilaku dan gerak-gerik manusia. Karena tempaan Ramadan inilah insya Allah akan membangkitkan kembali hakikat fitrah kita, yaitu bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang kami dapat sampaikan pada pagi hari ini. Salahnya adalah dari diri saya, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.